Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang diambil dari buku berjudul Memperkuat Negara Prancis Fukuyama. Yang kami akan jelaskan yaitu mengenai kekaisaran baru dan pengikisan kedaulatan, di mana kekaisaran baru itu terjadi akibat dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat sejak 11 September 2001 akibat dari serangan terorisme terhadap Amerika Serikat. Dan pengikisan kedaulatan itu terjadi pada negara-negara lemah, di mana negara lemah tersebut tidak mampu memecahkan persoalan-persoalan yang ada di negaranya sendiri, sehingga adanya turut campur negara lain. Dan selanjutnya bahasan ini akan dijelaskan oleh Saudara Torik dan Saudara Merlin Tambubolon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ulfika Akbur Tarikuddin, Administrasi Publik 2019. Di sini, di kesempatan sore ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai negara lemah dan legitimasi internasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang negara lemah yang dikarang oleh Francis Fukuyama. Negara lemah adalah negara yang tidak bisa mempertahankan sistem birokrasinya di dalam negara tersebut. Negara lemah hadir karena ada tindasan dari negara-negara yang kuat. Ini menandakan bahwa di situ terjadi intervensi dari negara-negara kuat terhadap negara lemah. Baik, di sini saya akan, sebelum masuk ke ranah selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang negara dalam masa peperangan masa itu, yaitu Perang Dingin. Di Perang Dingin ini ada dua kubu atau dua blok yang sangat besar, yaitu antara blok barat dan juga blok timur. Blok barat dipimpin oleh Amerika, Rusia, Amerika, Inggris, Prancis, sedangkan blok timur dipimpin oleh Uni Soviet yang sekarang menjadi Rusia. Di dalam paham tersebut, sistem demokrasi atau birokrasi dalam kedua blok itu sangat berbeda. Yang pertama, negara barat, yaitu ideologi kapitalisme, liberalisme, kapitalisme. Sedangkan kalau di negara lawannya atau di blok lainnya, yaitu ada blok timur, yaitu ideologi sosialis komunisme. Di dalam negara blok barat mereka menanamkan ideologi-ideologi, yaitu terjadilah disintegrasi antara kaum borjuis dan kaum proletar. Di situ negara-negara Amerika ini ingin menjadi negara yang sangat kuat. Mereka membangun pertahanan yang disebut dengan NATO. Selanjutnya, negara komunis juga ingin menyimbangi negara-negara barat itu dengan apa? Yaitu dengan membangun Pakta Warsawa pada masa itu. Baik, mereka sangat bergengsi lah pada masa Perang Dunia Kedua. Selanjutnya masa berakhirnya Perang Dunia Kedua atau masa Perang Dingin, yaitu Rusia ini sangat kacau, atau dulu namanya Uni Soviet. Kacau bagaimana? Yaitu mereka dalam sisi ekonomi dan politik mereka itu di dalam luar negeri ini kacau atau hancur, sehingga mereka terkalahkan oleh negara blok barat yang memiliki sistem birokrasinya yang sangat bagus pada masa itu. Selanjutnya, negara komunis ini pecah, atau Uni Soviet itu pecah menjadi beberapa negara. Baik, saya akan menjelaskan di sini ada tiga pokok dasar yang mendasari hancurnya Uni Soviet. Yang pertama, hancurnya tembok Berlin pada tahun 1990, yaitu terbagi menjadi dua, ada Jerman Barat, ada Jerman Timur. Yang ini berkaitan dengan materi kami selanjutnya, berkaitan dengan kekaisaran baru dan pengikisan kedaulatan. Ini akan saya menjelaskan mengenai tentang poin yang kedua. Poin kedua adalah hancurnya negara komunis atau Uni Soviet pada tahun 1990. Yang ketiga adalah jatuhnya negara-negara komunis di Eropa Timur seperti Polandia, Rumania, Cekoslovakia, dan lain sebagainya. Sejak berakhirnya Perang Dingin atau hancurnya negara Uni Soviet, pecahlah sehingga menimbulkan muncul negara-negara yang kuat, yaitu Amerika Serikat sebagai
pahlawan sejati dari negara-negara di dunia yang menjadikan dia sebagai negara superpower. Matikan. Saya akan melanjutkan dari materi kami. Materi kami ada dua, yaitu yang pertama ada kekaisaran baru, yang kedua ada pengisian kedaulatan. Ini merupakan tolak belakang yang sangat berkaitan dengan latar belakang saya tadi menjelaskan, yaitu dengan jatuhnya kota Berlin pada tahun 1989 sampai 11 September 2001. Ini menandakan di situ Amerika Serikat ikut bercampur tangan terhadap negara tersebut pada tahun 2001. Nanti akan dijelaskan kepada rekan saya mengenai kekaisaran baru dan pengisian kedaulatan. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan kepada rekan saya Merlin. Kepada Merlin, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Semuanya, di sini saya Merlin Dortia Tampubowon akan menjelaskan lanjutan dari materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya. Di sini materi yang pertama akan saya jelaskan adalah kekaisaran baru. Kekaisaran baru sendiri erat hubungannya dengan peristiwa 11 September 2001, di mana terjadinya pembajakan 4 pesawat besar Amerika Serikat yang dibajak oleh oknum terorisme ke Al-Qaeda. Peristiwa tersebut berakibat atau berdampak besar bagi Amerika Serikat. Yang paling utama adalah Presiden Amerika Serikat sendiri mengambil kebijakan yang cukup luar biasa, ya, di mana Presiden Amerika Serikat mengubah arus kebijakan luar negerinya. Arus kebijakan luar negeri Amerika Serikat lebih memfokuskan tentang terorisme, di mana terorisme sendiri akan dikejar sampai kemanapun mereka berada. Bahkan kata-kata yang terungkap dari Presiden Bush atau dikenal dengan George W. Bush mengatakan dia akan menangani negara mana dan negara apapun yang akan membantu dan memberikan bantuan kepada terorisme. Jadi inti sarinya adalah Amerika Serikat tidak akan membiarkan kaum terorisme atau oknum-oknum pelaku terorisme tersebut untuk berkeliaran secara bebas. Jadi Amerika tidak tinggal diam dengan bencana yang telah terjadi di negaranya. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Amerika langsung melakukan pembalasan dengan mengambil alih pemerintahan Irak, yaitu dengan mengadakan PKSI atau Pemerintahan Koalisi Sementara Irak, di mana pemerintahan Irak sendiri diambil alih atau dikuasai oleh Amerika. Seperti contohnya persenjataan kemiliteran yang dimiliki oleh Irak sendiri telah dikuasai atau dipimpin secara langsung oleh Amerika. Di sini proses invasi tersebut erat hubungannya dengan kekaisaran baru, di mana kekaisaran baru sendiri adalah proses pengambilan kekuasaan yang baru yang dilakukan oleh Amerika Serikat kepada Irak. Hal tersebut terjadi hampir beberapa tahun, sampai pada akhirnya 28 Juni 2004 Irak dilepaskan kembali atau PKSI tersendiri telah dibubarkan, di mana Amerika telah memberikan demokratisasi atau demokrasi kepada pimpinan Irak, karena Presiden Irak yaitu Saddam Hussein telah ditangkap oleh pihak Amerika Serikat. Jadi, hal tersebut mengakibatkan pembubaran PKSI tersendiri. Tidak sampai di situ saja, dampak yang terjadi dari terorisme atau penguasaan kesempatan yang telah dilakukan oleh terorisme tidak hanya kepada Amerika, tapi negara-negara kecil, negara seperti Kenya dan Indonesia. Kenya dan Indonesia adalah negara kecil yang tidak memiliki kekuatan atau kemampuan untuk menangani terorisme secara berkala atau secara mampu dengan kekuatannya sendiri. Seperti halnya Indonesia, Indonesia untuk memberantas terorisme sangat membutuhkan bantuan dari luar negeri. Tetapi Amerika Serikat tidak langsung ambil campur tangan secara langsung membantu negara Kenya dan Indonesia, tetapi Amerika Serikat memberikan kesempatan untuk negara tersebut membebaskan atau membereskan masalahnya sendiri. Tetapi halnya ternyata kondisi kedaulatan yang dimiliki oleh negara ini tidak sekuat yang dimiliki oleh negara Amerika Serikat. Hal tersebut sama halnya dengan hampir kita memasuki hal yang sama seperti materi pengikisan kedaulatan. Mengapa saya katakan
seperti itu karena materi pengikisan kedaulatan adalah materi kedua yang akan saya sampaikan. Materi ini ada hubungannya dengan kekaisaran baru tadi, di mana kedaulatan yang dimiliki sebuah negara sangat lemah sehingga membutuhkan bantuan dari negara lain. Bahkan tidak hanya bantuan, tetapi negara luar atau negara lain dapat memberikan pemerintahannya sendiri atau dapat menaungi pemerintahan negara tersebut atau negara lemah tadi dengan secara bebas atau de facto. Di sini saya akan membahas yaitu pengikisan kedaulatan. Pengikisan kedaulatan sendiri terjadi akibat kelemahan kedaulatan yang dimiliki oleh negara tersebut. Mengapa saya katakan seperti demikian? Karena pengikisan kedaulatan itu akan terjadi ketika sebuah kedaulatan yang dimiliki sebuah negara melemah atau tidak mampu mempertahankan, tidak memiliki kekuatan bagi kedaulatannya sendiri. Jadi, besar peluang dimiliki oleh negara lain untuk mengambil alih pemerintahan atau kedaulatan yang dimiliki negara tersebut. Dengan kata lain, ini adalah salah satu bencana atau ancaman yang dimiliki setiap negara. Nah, seperti halnya yang telah kita ketahui, pada saat itu peristiwa pengikisan kedaulatan beberapa negara Eropa dan ada negara Australia dan beberapa negara di Asia diambil alih pemerintahannya karena fungsi pemerintahannya tidak lagi berfungsi secara baik, di mana PBB telah mengambil alih pemerintahannya karena ya seperti tadi saya bilang, melemahnya kondisi kedaulatan yang dimiliki oleh negara tersebut mengakibatkan kemudahan yang dimiliki oleh negara lain untuk mencampur tangan. Seperti halnya PBB mengambil alih kekuasaan pemerintahan atau kondisi kedaulatannya dari beberapa negara yang telah saya sebutkan tadi. Jadi, proses pengambilan kekuasaan yang dilakukan oleh PBB tersebut disebut juga dengan kekaisaran internasional yang didasari dengan hak asasi manusia dan demokrasi. Bisa dibilang hal tersebut dilakukan PBB untuk proses penguatan terhadap negara-negara lemah agar tidak terjadi ancaman-ancaman terorisme yang memudahkan teroris masuk ke dalam negara tersebut dan mengambil kekuasaannya. Harapan besar yang dilantunkan oleh PBB adalah ancaman seperti peristiwa-peristiwa tersebut tidak terjadi lagi di masa yang akan datang atau di masa pembangunan negara. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah pada kekaisaran baru tadi identik halnya dengan invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Irak, di mana adanya PKSI atau Pemerintahan Koalisi Sementara Irak, di mana secara tidak langsung Amerika Serikat telah melakukan pemerintahan terhadap Irak dengan adanya perwakilan pemimpin yang digantikan oleh Amerika Serikat sampai dengan penangkapan Presiden Irak sendiri yaitu Saddam Hussein. Pada pengikisan kedaulatan adalah peristiwa melemahnya kedaulatan yang dimiliki suatu negara sehingga negara lain yang akan berkuasa atau menanamkan pemerintahannya dengan mudah atau secara de facto di negara tersebut atau di negara yang memiliki kelemahan dalam kedaulatannya. Jadi intisarinya proses yang terjadi itu adalah saling berkesinambungan, di mana kekaisaran baru dengan pengikisan kedaulatan itu sangat berhubungan karena pengikisan kedaulatan itu adalah kelemahan yang terjadi dalam sebuah kedaulatan negara. Jadi akan terdapat kekaisaran baru ketika terjadinya kelemahan kedaulatan tersebut. Sekian dari saya. Baiklah, demikian presentasi yang telah kami laksanakan. Adapun tutur kata dalam pengucapan kami mohon maaf. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima